Halo guys, gua Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gua mau ngebahas satu buah iPhone lagi, di mana iPhone ini pas waktu awal perilisannya, harganya itu dibanderol sekitar 18 jutaan lebih. Nah, pas waktu video ini dibuat, harga dari iPhone yang satu ini gak sampai setengahnya, lebih tepatnya dibanderol sekitar 7 jutaan aja. So, buat kalian yang penasaran sama performanya dan lagi punya rencana buat meminang iPhone yang satu ini, langsung aja kita simak video lengkapnya dari iPhone 11 Pro di tahun 2022. Oke, yang pertama di sini gue mau bahas yaitu soal performanya. iPhone 11 Pro merupakan lini iPhone pertama yang menggunakan embel-embel kata Pro, dimana buat urusan dapur pacunya, iPhone ini menggunakan chipset A13 Bionic dengan sistem fabrikasi di 7 nanometer plus. Menggunakan RAM berukuran 4 GB, di mana secara kasta A13 Bionic ini cuman ketinggalan 2 generasi dari chipset terbarunya Apple, yaitu A15 Bionic. Ya, walaupun udah ketinggalan 2 generasi, tapi buat urusan performanya, iPhone ini nggak bisa kalian pandang sebelah mata. Buat penggunaan sehari-hari kayak balas-balasin chat WhatsApp, email, sosial media, gaming, bahkan produktivitas sekalipun, contohnya kayak editing video, iPhone 11 Pro ini masih bisa banget buat diandelin. Ditambah lagi dengan dukungan RAM yang berukuran 4 GB, serta kapasitas baterai yang lumayan besar di 3040 mAh, ngebuat iPhone 11 Pro ini masih powerful banget buat kalian pakai di tahun sekarang. Oke, buat poin yang kedua di sini gue mau bahas yaitu soal kameranya. Ya, nggak bisa dipungkirin kalau iPhone 11 Pro merupakan lini iPhone pertama yang menggunakan setup triple kamera di bagian belakang. Dimana buat sebagian orang yang punya iPhone dengan setup triple kamera kayak begini, bakalan jadi nilai gengsi tersendiri buat si penggunanya. Terlepas dari itu semua, fungsi dari kamera iPhone 11 Pro ini sebenarnya punya konfigurasi kamera yang cukup lengkap. Dimana ketiga kameranya ini punya resolusi yang sama di 12 megapiksel, yang secara kualitas foto ataupun videonya masih bisa banget kalian andelin di tahun sekarang. Ya, intinya hasil dari kameranya ini gak bakalan malu-maluin kalau kalian post atau upload di Instastory kalian nanti. Karena menurut gua pribadi sampai detik ini pun belum ada brand lain yang bisa nyaingin hasil dari kamera iPhone. Ya, ini adalah hasil perekaman kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K. Gimana suaranya, gambarnya, bisa kalian nilai langsung di kolom komentar di bawah. Oke. Oke, buat poin yang ketiga di sini gue mau bahas yaitu soal desainnya. Ya, kalau ngomongin soal desainnya, iPhone 11 Pro ini masih kelihatan keren banget buat kalian pakai di tahun sekarang. Apalagi secara garis desainnya, iPhone 11 Pro ini nggak punya perbedaan yang signifikan dari desain iPhone 12 Pro ataupun iPhone 13 Pro. Ditambah lagi kalau iPhone ini kalian pakein case, mungkin orang-orang di sekitar kalian bakalan notice kalau iPhone yang kalian pakai itu bukanlah iPhone 11 Pro, melainkan iPhone 12 Pro. Nah, buat build quality-nya sendiri, iPhone 11 Pro ini menggunakan frame stainless steel dan backlash di bagian belakang yang secara feels ngebuat iPhone 11 Pro ini masih kerasa premium banget buat kalian pakai di tahun 2022. Sedangkan buat urusan layarnya, iPhone ini menggunakan layar Super Retina XDR OLED berukuran 5,8 inch yang udah didukung HDR10 dan juga Dolby Vision. Dimana gambar dan akurasi warna yang dihasilin dari layarnya ini udah tajam dan masih oke banget menurut gua di tahun sekarang. Nah, buat kebutuhan media consumption, contohnya kayak nonton video di YouTube atau sekedar nonton film di Netflix, layarnya ini masih enak banget buat kalian pandang.
Ditambah lagi maksimal brightness yang bisa kalian dapetin dari iPhone ini ada di sekitar 1200 nits, yang artinya kalau iPhone ini kalian pakai di kondisi outdoor sekalipun, layarnya ini masih bisa kelihatan dengan sangat jelas. Dan gak sampai di situ aja, karena form factor dari iPhone ini juga tergolong compact, jadi gua rasa cocok banget buat kalian yang emang sering mengoperasikan iPhone dengan satu tangan aja. Oke, buat poin selanjutnya di sini gue mau bahas yaitu soal jaringannya. Ya, nggak hadirnya jaringan 5G di iPhone ini bisa jadi satu aspek penting yang harus kalian pertimbangkan matang-matang. Karena nggak bisa dipungkirin juga, buat di tahun sekarang udah banyak banget handphone di kelas mid-range yang nerapin fitur 5G. Ya, walaupun jaringan 5G ini belum terlalu merata di Indonesia, tapi seenggaknya poin ini bisa jadi satu gambaran khususnya buat kalian yang punya rencana beli iPhone 11 Pro di tahun sekarang. Tapi buat kalian yang nggak mempermasalahkan absennya fitur 5G di iPhone ini, gua rasa buat beberapa tahun mendatang, jaringan 4G di HP ini masih oke-oke aja buat kalian pakai. Oke, buat poin yang terakhir atau yang kelima di sini gue mau bahas soal harganya. Ya, harga dari iPhone 11 Pro di tahun sekarang emang udah nggak sampai setengahnya dari harga pas waktu iPhone ini dirilis. Nah, mungkin alasan ini juga yang ngebuat kalian ngeklik dan nonton video gua sampai di detik ini. Jadi pas waktu gua buat video ini, harga dari iPhone 11 Pro dibanderol sekitar 7 jutaan aja, dan harga ini juga tergantung dari kondisi HP, bekas garansi, dan yang pasti kapasitas storage-nya. Contohnya di sini iPhone 11 Pro dengan varian terendahnya di 64 GB dibanderol sekitar 7,1 jutaan, sedangkan buat kapasitas 256 GB dibanderol sekitar 8,3 jutaan. Nah, harga segini buat sebagian orang emang nggak bisa dibilang murah juga, tapi kalau kita bandingin sama harga pas waktu awal iPhone ini dirilis, harga segini tuh emang udah terkesan anjlok banget. Jadi buat kalian yang udah mengidam-idamkan iPhone boba ini dari lama, dan selalu terkendala dengan yang namanya budget, gue rasa beli iPhone 11 Pro di tahun sekarang jadi satu langkah yang tepat buat kalian. Karena di samping harganya yang emang udah merosot jauh, performa dari iPhone yang satu ini juga masih bisa banget diandelin buat dipakai di tahun sekarang. Well, mungkin segitu aja video singkat gua soal iPhone 11 Pro di tahun 2022. Semoga video ini juga bisa dijadiin bahan pertimbangan kalian yang pengen beli iPhone 11 Pro di tahun sekarang. Oh iya, semua yang kalian tonton barusan itu pure pendapat gua pribadi. Jadi kalau ada dari kalian yang mungkin kurang setuju sama pendapat gua barusan, tinggal di dislike aja video kali ini dan kasih pendapat kalian soal iPhone ini di kolom komentar yang ada di bawah. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.